Bapak Didin Awaludin. Yang kami hormati narasumber Bapak Dimas Bagus Wicaksono MPD dan yang teristimewa rekan guru-guru hebat peserta webinar komunitas belajar edisi Selasa Seru dengan tema tip dan trik persiapan observasi dalam kinerja guru. Makan duren tambah gula batu. Halo guru-guru keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Saudau Milir. Cikini kegedondang dia. Terus Diana di sini membersamai Anda. Oke. Saya akan kita mulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan berdoa. Setelah itu sambutan Ketua MGMP IPS yaitu Bapak dilanjutkan sambutan Pak Danang Setio Utomo MPD. Dan kita sampai nanti pada materi inti dengan narasumber Bapak Dimas. Dilanjut dengan termin tanya jawab dan terakhir penutup. Ya, kita mulai melangkah pada acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon peserta webinar untuk berdiri. Lagi ini saya nggak bisa, lagi panitia Zoom. Bentar ya, maaf. Indonesia. Indonesia itu satu di mana aku berdiri. Baru mulai lagi nyanyi, baru Indonesia Raya lagi nyanyi. Nggak apa-apa, buka video. Dapat terus nanti jalan-jalan. Dari yang dia minta itu harus ininya gitu. Coba Bapak baca nggak? Ini tutup banget, tutup. Jam di situ saya. Aku 3 jam. Dia kemarin ketinggalan Marisa belum kelar ya. Jadi kalau ada kesini baru saya cetak lagi, saya kasih Pak Wali gitu loh. Jadi nggak bisa pastiin. Zumba dihidupkan. Ayo Zoom. PMM. Sedang mencari perangkat.
Selesai, Burus. Oke. Kita melanjut kepada selanjutnya adalah acara untuk berdoa dipimpin oleh Bapak Aja. Silakan Bapak Aja. Pak Aja, ada Pak Aja untuk memimpin doa. Oke, lanjut sampai selesai. Hadirin ada Pak Ajanya? Belum masuk, Bu. Belum Mulai masuk. baca basmalah aja, Bu. Nanti Oke. doanya terakhir. Rekan guru hebat semua, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya rekan guru hebat, mari sama-sama kita menyimak sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Guru MGMP IPS Wilayah Jakarta Timur 2, yaitu Bapak Didin Awaludin MPD. Kepada Bapak Awaludin, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Rusdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum mulai, izin kepada Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada yang menyapa mic-nya, silakan di mute atau di unmute untuk bisa menyapa salam dari panitia ataupun dari salam yang lain. Silakan diperbolehkan. Ya, pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar MGMP IPS Jakarta Timur 2. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati pembawa acara Ibu Rusdiana dari SMP 126, yang kami hormati narasumber Bapak Dimas Bagus dari lulusan Guru Penggerak Angkatan 7 dan instruktur dari Kementerian Pendidikan dan bertugas di SMP 20. Yang kami hormati para pengurus komunitas belajar, pengurus MGMP IPS Wilayah 2 Jakarta Timur. Tak lupa yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru hebat mata pelajaran IPS dan juga mata pelajaran yang lain dan juga luas mulai dari SD, SMP maupun SMA. Terima kasih kehadirannya dalam mengikuti webinar yang diadakan oleh Komunitas Belajar MGMP IPS Jakarta Timur 2. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, walaupun dalam hal ini mungkin masih dalam mengajar di kelas, namun memberi waktunya untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Bahwa kegiatan ini kita sama-sama untuk membantu Bapak Ibu dalam penilaian kinerja yang melalui PMM ini. Semoga apa yang menjadi keinginan semuanya bersama kita dapat capai melalui webinar ini. Komunitas belajar ini baru terbentuk melalui PMM yaitu tanggal 25 Januari 2024. Alhamdulillah dengan saling koordinasi dengan guru-guru IPS Jakarta Timur 2, alhamdulillah bisa terbentuk dan kita bisa melaksanakan webinar untuk membantu teman-teman guru semuanya dalam hal aplikasi yang ada di PMM ini. Bapak Ibu, akan disampaikan yang pertama. Bapak Ibu, nanti ada link pendaftaran atau link absen. Nanti link absennya Bapak Ibu itu akan tertuju apabila Bapak Ibu belum mengisi daftar pendaftaran saat pertama, maka nanti akan diarahkan ke link pendaftaran awal. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk screenshot Zoom saat pertemuan, kemudian masuk grup PMM, Komunitas Belajar MGMP JT2, dan juga masuk ke grup MGMP IPS JT2 melalui WhatsApp grup.
Bapak Ibu, kami akan usahakan daftar hadir ini akan diberikan 10 menit sebelum kegiatan webinar kita selesai, yaitu sebelum jam 3 sore ini. Dan direncanakan, Assalamualaikum Bapak Ibu. walaupun kegiatan di flyer webinar itu tidak ada tulisan sertifikat maupun registrasi pendaftaran dan sebagainya, tapi kami akan usahakan untuk membuat sertifikat untuk Bapak Ibu yang hari ini ikut dalam webinar ini. Jadi untuk membantu Bapak Ibu dalam mendapatkan jam pelajaran mengikuti pelatihan. Diharapkan Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai terakhir, dan juga nanti kita juga akan berkembang ya webinar ini sampai kita akan mengadakan sampai 32 jam ataupun sampai 36 jam dan sebagainya. Kita akan usahakan bagaimana komunitas belajar ini terus berkembang dan maju dan dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, kami juga di link pendaftaran kemarin, mohon izin kami tidak menyampaikan tentang berapa besar untuk pendaftarannya, tapi kami itu adalah untuk kas MGMP. Jadi kalau suatu organisasi tidak ada kas MGMP, maka untuk perjalanannya itu agak berat, sehingga kami seikhlasnya dari Bapak Ibu yang ingin membantu donasi kas MGMP PCT 2. Kemudian Bapak Ibu, selamat untuk melakukan webinar, ikuti pelatihan dari kami. Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini, ya semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Dari saya cukup, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat datang dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didin atas guru hebat. Pak Didin ini sebagai Ketua MGMP Wilayah 2 khusus mata pelajaran IPS. Beliau berdinas di SMP Negeri 275, menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Setelah sambutan dari Bapak Didin, kita berlanjut ya kepada sambutan selanjutnya dari Ketua MGMP IPS DKI Jakarta, Bapak Danang Setio Utomo. Kepada Bapak Danang dipersilakan. Bapak Danang udah hadir? Sudah hadir. Oke, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Danang. Kayaknya iya suaranya. Iya, silakan Pak Danang. Suaranya apakah kelihatan Bapak Ibu? Mendengar suaranya maksudnya? Belum keluar Pak Danang suaranya. Pak Danang. Ya, masih belum. Apakah terdengar? Apakah ini belajar? Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, saya off cam ya Bapak Ibu. Iya. Kurangin suara Pak. Ya, silakan Pak Danang, suaranya belum terdengar. Ya, mohon maaf ini agak berat jadi saya ya. Yang sama kita hormati Bapak Didin Awaludin, Ketua MGMP IPS Jakarta Timur 2. Yang kita hormati Bapak Dimas Bagus sebagai narasumber dalam webinar ini, dan juga yang sama kita hormati Bu Rusdiana sebagai moderator istimewa hari ini, yang
berasal dari Indonesia. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak menggunakan rasa hormat. Saya semuanya. Berarti Bapak Ibu ya. Grupnya sudah mengikuti SMM dan menyuruhkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar dalam menggali ilmu untuk berguna, terutama untuk kelengkapan daripada kinerja pegawai. Bapak Ibu sekalian, perlu berbahagia pada hari ini bahwa saat ini yang sudah berhasil melaksanakan daripada webinar ini di Jakarta untuk khusus untuk IPS adalah dari Jakarta Utara 2 dan Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu dan semangatnya. Mudah-mudahan bisa berjalan terus. Salut untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau tidak jelas sehubungan memang karena memang ini sedang sehingga mempengaruhi daripada kelancaran mungkin daripada sinyal untuk acara kali ini. Terima kasih Bapak, Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danan atas sambutannya. Rekan guru hebat, kita tetap semangat ya, walaupun udara mendung. Semoga ini tidak mengurangi niat kita untuk bersemangat mengikuti webinar Selasa Seru ini. Sampailah kita pada acara utama, yaitu berbagi ilmu tentang tips dan trik persiapan observasi dalam praktek pengelolaan kinerja guru. Disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Dimas. Bapak Dimas, saya bisa minta ditampilkan VT-nya? Oke. Bapak Dimas Bagus Wicaksono MPD. Beliau bekerja di SMP Negeri 20 dengan background pendidikan IPS, UNJ S1, manajemen pendidikan UNJ S2. Pengalaman yang beliau sudah lakukan adalah sebagai sahabat rumah belajar Kemendikbudristek tahun 2022, guru penggerak angkatan 7 tahun 2023, 10 besar DKI Lomba Guru Inovatif Hari Guru Nasional Kemendikbudristek tahun 2023. Guru Pamong Daljab PPG UNJ 2023, Guru Pamong Prajab PPG UNJ 2024. Beliau juga sebagai koordinator komunitas belajar MGMP IPS SMP Wilayah 2 Jakarta Timur, serta instruktur implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024. Beliau sudah menghasilkan buku tahun 2021, yaitu dengan judul buku Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. Silakan Bapak Dimas menyampaikan untuk sebagai narasumber hari ini. Bapak Dimas. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rusdiana. Ya, sama-sama Pak Dimas. Juga Pak Danan, Pak Didin atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat
Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan tips dan trik bagaimana caranya kita sebagai guru secara umum ya, bukan hanya guru IPS saja, dalam menjalankan RKH ini, ya, rencana di PMM untuk selanjutnya. Baik, langsung saja saya share screen. Yang penting dulu. Kayaknya. Kalau yang kelas tinggi yang mana bisa kan? Terlihat ya Bapak Ibu ya, PowerPoint-nya. Sudah terlihat Pak Dimas? Ya. Sudah terlihat. PowerPoint. Nah, ya baik. Nah, kemarin kita semua sudah melaksanakan perencanaan kinerja. Lalu kita sudah merencanakan perencanaan kinerja baik sendiri maupun bersama dengan kelompok belajar, bersama dengan teman-teman baik yang ada di sekolah maupun yang ada di MGMP ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah menyepakati rencana kinerja terutama dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian sekarang kita ada pada tahapan pelaksanaan kinerja. Apa itu pelaksanaan kinerja? Nah, pelaksanaan kinerja ini adalah pelaksanaan ya bagian kedua. Jadi yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan nanti di akhir semester kita ada evaluasi kerja bersama-sama dengan kepala sekolah. Pelaksanaan kinerja ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan atau bahkan mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan dalam proses supervisi tentunya, yaitu merupakan sebuah kegiatan ya yang membantu guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan bersama dengan kepala sekolah. Mengapa harus dilakukan? Yang pertama ada 3 hal yang perlu kita pelajari di sini, yaitu yang pertama adalah pengawasan kualitas kinerja, yang kedua pertumbuhan motivasi kerja, dan yang ketiga adalah pengembangan profesional kinerja guru. Ada 3 tahapan dalam proses observasi kelas dalam hal ini, yaitu yang pertama tahapan perencanaan yang berisi menjadwalkan supervisi akademik. Kemudian ada menyediakan instrumen supervisi akademik. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, memeriksa perencanaan pembelajaran, mengobservasi kegiatan pembelajaran, dan terakhir memberikan umpan balik terkait dengan rencana dan praktik pembelajaran guru dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada tahap tindak lanjut. Apa itu tahap tindak lanjut Bapak Ibu? Yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil dari observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Intinya kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan kegiatan observasi yang kita lakukan di sekolah ya bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin Bapak Ibu wakil kepala sekolah. Nah, prinsip-prinsip daripada kegiatan observasi kinerja ini ada 3. Yang pertama adalah objektif. Kegiatannya berisi kegiatan yang real, masukkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan yang bersifat subjektif atau pribadi. Selanjutnya ada kegiatan yang sifatnya komprehensif. Supervisi atau kegiatan observasi kelas ini bersifat lengkap dari mulai awal sampai akhir pembelajaran, dari mulai kendala yang dihadapi oleh guru, solusi yang diberikan, dan juga kegiatan berkelanjutan setelah kegiatan observasi kelas ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah kegiatannya bersifat aktif. Apa itu maksudnya aktif? Maksudnya adalah kegiatan supervisi tidak hanya satu arah dari kepala sekolah atau satuan pendidikan saja, tapi juga guru aktif berpartisipasi menyampaikan kendala dan turut dalam menemukan solusi yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, melalui pendampingan dari observasi kelas, ya berdasarkan hasil supervisi akademik yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama manfaatnya itu untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, yang 11 kedua, menit lagi.
yang sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan mengajar guru atau pendidik. Yang kedua, memfasilitasi peningkatan kapasitas kemampuan pendidik yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah memotivasi guru untuk terus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau biasa disebut dengan PKB yang sesuai dengan kebutuhannya. Manfaatnya sangat signifikan di sini, Bapak Ibu. Karena pendidik jadi punya teman diskusi untuk memprioritaskan kemampuan yang perlu diperbaiki dalam merencanakan atau melaksanakan pembelajaran. Selain itu, kepala satuan pendidikan juga bisa jadi mentor dalam menentukan cara mengembangkan kemampuan pendidik dan mendampingi saat pendidik mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membuka HP-nya atau di laptopnya selain daripada Zoom-nya tetap terus dibuka ya, terus berlangsung, jangan dimatiin dulu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan kesepakatan dengan kepala sekolah terkait dengan perencanaan, nah di sini ada juga kegiatan pelaksanaan kinerja. Nah, ini menu utamanya nih Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu coba cek PMM-nya. Kalau sudah dicek PMM-nya Bapak Ibu, ini sharing saya terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat Pak, Pak Dimas terlihat. Ya, terlihat, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu bisa coba dibuka bersama-sama PMM-nya, kita buka bareng-bareng. Oke, sudah Pak. Bagian ininya. Ya. Bagian pengelolaan kinerja, di situ bisa dibuka. Oke. Selanjutnya setelah apabila atasan sudah menyetujui penekanan kinerja, maka coba cek langkah observasi. Jika belum ada tombol ini atau belum muncul, mohon didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jangan-jangan kemarin perencanaannya belum disetujui. Atau Bapak Ibu belum menyetujui balik, ya kan ada disetujui Kepala Sekolah, habis itu kita menyetujui balik. Sepakatnya. Disepakati balik. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengumpulkan dokumen persiapan. Diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Untuk memulai pengisian dokumen, persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Sudah dimulai Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Semuanya ini ditentang. Ya, pilih perilaku yang ingin diperbaiki. Yang mana nih yang mau diperbaiki? Melakukan strategi pengumpulan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik atau membuat dan meningkatkan aturan kesepakatan kelas. Lalu habis itu diisi kolomnya di bawahnya dengan upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Apa nih targetnya? Apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Misalnya saya akan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran inquiry learning. Mau menggunakan misalnya PBL, problem based learning, pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu isi. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu saya juga akan mempresentasikan tentang target perilaku dari pembelajaran based learning, ya, problem based learning atau PBL. Oke, selanjutnya adalah jadwal observasi. Diskusikan dulu
dengan Bapak Ibu kepala sekolah, mau tanggalnya mau kapan. Ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu kepala sekolahnya sedang ada agenda, atau sebaliknya, Bapak Ibu kepala sekolahnya sudah siap untuk masuk ke kelas, Bapak Ibunya belum siap atau belum menyiapkan materinya atau perangkatnya. Mohon untuk mengisi jadwal observasi dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan pastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Pilih tanggal untuk pelaksanaan observasi, pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi, tulis mata pelajarannya, bisa ditulis mata pelajaran IPS atau guru kelas dan lain-lain, atau modul proyek yang ingin diobservasi. Gunakan kolom untuk memberikan informasi penting untuk kepala sekolah. Apa nih informasinya? Misalnya saya akan melakukan pembelajaran project based learning. Mau ada misalnya kalau di IPS, misalnya membuat peta, misalnya praktik, misalnya sejarah lisan, misalnya mau mempraktikkan tarian daerah dan lain-lain. Nanti informasi-informasi penting ini lah yang akan dilihat oleh Bapak Ibu kepala sekolah, yang akan menjadi catatan. Oh, ternyata pembelajarannya seperti ini. Jadi nggak kaget yang tiba-tiba misalnya Bapak Ibu kepala sekolahnya masuk, loh kok tiba-tiba nari-nari gitu. Nah, ini adalah catatan penting untuk bisa Bapak Ibu kepala sekolah melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah unggah dokumen. Unggah RPP atau kalau di kurikulum Merdeka modul ajar ya, atau perangkat asesmen yang akan digunakan. Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada format maksimal 10 MB. Ya, 10 MB ukurannya. Jadi jangan sampai lebih. Misalnya di situ ada gambar-gambar, nah pada akhirnya lebih. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu agar tidak terlalu besar sehingga tidak bisa diupload. Nah, setelah itu klik kumpulkan jika semua tahapan sudah lengkap. Setelah dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya, Anda menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi secara real. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa mendelegasikan untuk diwakilkan dengan misalnya Bapak Ibu wakil kepala sekolah atau Bapak Ibu guru senior yang ada di situ yang biasa melakukan supervisi. Kembali lagi ya Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya sudah sering dilakukan di sekolah, langsung dilakukan secara real melalui PMM ini. Jadi lebih terdata, administrasi juga jelas, dan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Anda dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila mohon konfirmasi karena kegiatan ini berkaitan dengan kepala sekolah, mohon konfirmasi secara langsung pada Bapak Ibu kepala sekolah agar kegiatannya bisa terlaksana secara maksimal. Kemudian setelah dikumpulkan dokumen, klik lagi cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang sudah dilakukan, ya, dan akan dilakukan nih bersama dengan kepala sekolah. Apa? Misalnya di sini ada contohnya ya. Misalnya tanggal 1 Maret 2024, jenjangnya SD kelas 2, mata pelajarannya matematika. Nah, contohnya seperti ini. Bapak Ibu cek secara rinci, ada tidak yang perlu diperbaiki, atau tadi salah klik atau apa, atau belum sesuai dengan Bapak Ibu kepala sekolah jadwalnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini, ya. Ya, selanjutnya adalah kegiatan kumpulkan dokumen tindak lanjut. Apa itu dokumen tindak lanjut? Ya. Setelah Anda mengklik, Bapak Ibu mengklik dokumen tindak lanjut, di sini akan ada nih fokus perilaku yang ingin Bapak Ibu rubah. Tadi ada dilakukan secara efektif atau tidak. Hasil penilaian dari Bapak Ibu kepala sekolah di sini muncul. Ya, saya sih berharap dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat hebat ya dalam mengajar. Nanti nilai-nilainya adalah semuanya sudah dilakukan dan efektif.
Jadi tidak ada yang nilainya merah atau bahkan orange atau kuning ya. Semua nilainya hijau semua. Ketika nanti ada yang belum terlaksana, maka di sini ada nih refleksi guru apa misalnya. Nah, kegiatan yang belum bisa maksimal, belum bisa berjalan maksimal. Misal presentasi dari siswa, misalnya belum ada diskusinya, ya masih satu arah dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menceritakan ya tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pada pilihan tindak lanjut. Pilihan tindak lanjutnya apa? Ya, misalnya Bapak Ibu belum ada yang belum terlaksana masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada nih, pilih modul pelatihannya apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dalam tanda kutip kegiatan yang belum bisa terlaksana tadi. Ya, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik nanti juga ada pilihan modul pelatihan mandirinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dalam tanda kutip memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam observasi kelas. Salah satunya adalah melalui kegiatan pembelajaran mandiri, ya, melalui modul di PMM. Tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Anda bisa, Bapak Ibu bisa menuliskan secara bebas waktunya, pilih kapan untuk mempelajari di PMM, secara periode apa misalnya, pilih dukungan yang dibutuhkan juga. Misalnya dukungannya apa? Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Rencananya apa yang mau Bapak Ibu pilih? Setelah itu, setelah kegiatan tindak lanjut tadi, Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan untuk dalam tanda kutip memperbaiki ketika kegiatan yang berlangsung itu kurang maksimal. Tapi saya sih yakin ya, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran secara maksimal tentunya. Tapi biar gini aja lah ya. Ini aktif nih kan. Biar gini aja. Nggak mati kan. Terakhir adalah kegiatan untuk mengumpulkan refleksi tindak lanjut. Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran dari PMM ya. Pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut. Klik selengkapnya untuk mengisi lebih rinci, isiannya sekitar 500 karakter ya mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Isi dengan perubahan yang akan Bapak Ibu capai dengan maksimal 500 karakter juga. Apa yang mau Bapak Ibu rubah dari pembelajaran itu? Tulis tantangan-tantangan yang sulit dihadapi ya saat melakukan perubahan. Isi kolom dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikannya. Ini Bapak Ibu akan menuliskan apa sih tadi yang menjadi tantangan tersendiri untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu. Selain menggunakan PMM ya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Tiga tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut apa? Nah, sekali lagi pilih simpan atau kumpulkan untuk memastikan ya penjelasan dari Bapak Ibu terkait dengan tantangan-tantangan tersebut sudah diisi semua. Setelah itu, kegiatan pelaksanaan observasi ini sudah selesai.
ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya Bapak Ibu perlu mengumpulkan dokumen dan juga melaksanakan hasil perbaikan tadi dalam tanda kutip dari kekurangan-kekurangan yang didapatkan dari penilaian atau refleksi dari Bapak Ibu kepala sekolah atau observernya ya. Bisa Bapak Ibu wakil kepala sekolah dan guru senior. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung sedikit bagaimana tips dan trik kita dalam menghadapi observasi kelas. Salah satunya adalah menentukan model pembelajaran yang mudah, yang efektif, tapi berdampak besar terhadap pembelajaran untuk siswa. Salah satunya adalah Bismillah. Nah, kelihatan Bapak Ibu problem based learning, pembelajaran based learning lihat yang saya pilih dan sering sekali saya sarankan kepada Bapak Ibu guru ya dalam misalnya pelatihan-pelatihan yang saya pimpin di sini adalah problem based learning. Kenapa problem based learning? Karena dalam tanda kutip problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Setiap pembelajaran pasti mengusung dalam tanda kutip critical thinking, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, terutama dalam pembelajaran kita adalah pembelajaran IPS pasti banyak sekali permasalahan sosial kompleks yang kita pelajari. Oke. Apa sih problem based learning? Problem based learning dalam Permendikbud tahun 2014 ya, menjelaskan adalah model pembelajaran yang kerangka konseptual dan operasionalnya itu mempunyai nama ciri urutan yang logis ya, yang berkaitan dengan pengaturan dan budaya, berkaitan langsung dengan critical thinking, Pak Ibu. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok. Jadi bisa didasarkan pembelajarannya langsung ya, people by people, person by person kepada individu atau mau dibikin kelompok juga bisa, atau mau individu dengan kelompok juga silahkan. Serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Jadi kita bisa menggunakan permasalahan-permasalahan, cerita-cerita, berita-berita yang ada di kehidupan siswa secara real. Ada berita apa nih yang lagi viral, ada cerita apa nih yang lagi hits, yang kayaknya semua orang udah tahu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran problem based learning. Setiap model pembelajaran tentu saja di sini ada yang namanya sintaks, tahapan kegiatan model. Yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Peserta didik harus tahu, siswa harus tahu kita ini lagi ngomongin apa sih? Pembelajaran kita ini lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin misalnya tentang kemarin ada suatu kecelakaan. Ada misalnya orang yang tiba-tiba kayak mendadak, ada berita yang lagi viral dan lain. Atau kalau dalam bahasa anak-anak, kalau yang sering main TikTok namanya FYP. Lagi FYP apa nih kegiatannya, ceritanya dan lain-lain. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahu permasalahannya, masukkan ke dalam pembelajaran. Setelah itu, kita bimbing penyelidikannya, ya. Kita buat menjadi diskusi paralel atau kita buat siswa untuk menganalisis hal itu terkait dengan pembelajaran ya. Misalnya pembelajarannya misal tentang status dan peran sosial. Bagaimana seorang yang ada di cerita di berita tersebut bisa merubah statusnya, bisa merubah perannya secara sosial. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mungkin hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, nah sekarang juga dilakukan oleh perempuan.
dan lain-lain. Nah, kita bimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini bisa berwujud presentasi misalnya, atau diberikan LKPD misalnya, untuk nanti dikemukakan dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik tadi. Kelompok ya atau individu mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan ya atau di HP-nya kalau sekarang ya, atau kita sendiri yang mengarahkan. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari siswa itu sendiri, bukan dari arahan. Selanjutnya mengorganisasikan. Guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Ya, ada yang berperan misalnya memberikan resume, ada yang langsung critical thinking dan ini. Lalu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah problem. Ini berlaku juga untuk LKPD ya Bapak Ibu. Selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data dan bahan selama proses penyelidikan. Selanjutnya sertakan penyelidikan, mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok. Ada proses pembimbingan. Di proses pembimbingan ini kita sebagai guru harus aktif sebagai fasilitator terhadap setiap kelompok yang melakukan analisis terhadap kesalahan yang. Jadi jangan sampai siswa walaupun sudah critical thinking ya, menganalisis betul. Kita harus memberikan pembimbingan untuk siswa dapat memecahkan permasalahan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya kelompok siap untuk dipresentasikan atau dikemukakan. Nah, selanjutnya kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dapat dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan pengetahuan secara masuk kelompok lain dari permasalahan ini, pemecahannya apa, analisisnya apa. Dan nah, setiap kelompok melakukan presentasi ya, kepada kelompok lain, lalu memberikan apresiasi yang sifatnya paralel. Ya, kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Di dalam problem based learning atau model problem based learning ini mempunyai dua akar, yaitu tujuan dan prinsip. Apa itu tujuan dan prinsip? Kita bahas bersama-sama. Tujuan dari PBL ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan diri.
Jadi kita guru berorientasi pembelajaran itu memang student center, berorientasi pada siswa, dan kita guru hanya menjadi fasilitatornya saja. Kemudian prinsip dari PBL ini adalah yang pertama menggunakan masalah nyata yang real terjadi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, masalah yang terjadi bersifat terbuka. Artinya apa? Masalah ini bisa dianalisis bersama-sama dan juga merupakan masalah yang sifat umum. Selanjutnya berpusat pada peserta didik. Nah, ini tadi sudah dibahas student center, dan yang terakhir adalah kolaborasi yang diperlukan. Jadi diperlukannya adanya paralelisasi pemikiran, ya, agar apa? Siswa bisa dalam tanda kutip menerima setiap perbedaan pemikiran yang ada dalam ruang lingkup di kelas saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya nih dari problem based learning. Ya, yang pertama adalah kelebihannya dulu. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, jelas. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika terjadi pemecahan masalah. Kemudian kemampuan sosial dan keterampilan komunikasi dalam, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, ya, tingkat tinggi atau critical thinking. Selanjutnya mengintegrasikan teori dan praktik secara bersama-sama yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama memperoleh keterampilan mengelola dalam hal ini adalah manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit untuk dipecah. Masalah yang nggak bisa dipecahkan, pusing saya mikirin, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Nah, ini diperlukan ya kita sebagai fasilitator untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya, siswa harus memiliki kesiapan dan matang secara mental dan berkeinginan untuk memecahkan lebih hal. Karena itu dibutuhkan proses manajemen waktu yang baik dibandingkan dengan metode yang lain. Oke, penerapan problem based learning ini sangat baik ya, dan disarankan juga untuk Bapak Ibu agar bisa melaksanakan kegiatan observasi kelas secara efektif. Saya sih berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan juga tidak perlu ada lagi perbaikan-perbaikan yang ada tadi sudah saya jelaskan yang terkait dengan observasi kelas di tahun ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rizdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Bapak Ibu guru peserta webinar Selasa Seru, kami membuka forum tanya jawab dan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Nari, Bapak Anjas dan Bu Hindun. Kepada Bu Nari, Pak Anjas dan Bu Hindun dipersilakan untuk memandu forum tanya jawab. Silakan Bu. Silakan Bu Nari. Bu Nari. Ya baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat.
sudah dengan kali ini akan membuka 2 termin pertanyaan, baik melalui raise hand ataupun melalui chatting. Oke, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, yang ingin raise hand atau melalui chat. Dipersilakan. Ini Bu Indonesia. Baik, Bapak Jantoni Manik. Silakan kepada Bapak Jantoni Manik, dipersilakan. Silakan Pak Silakan Jantoni. Pak. Oke, maaf. Tadi saya, maaf. Nah, ini terkait dengan apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang ada di formulir diskusi persiapan. Tadi kalau tidak salah tadi narasumber menyatakan bahwa ini boleh diisikan dengan model ya atau metode pembelajaran yang ingin kita gunakan. Apakah tidak perlu kita pisahkan? Ini kan target perilaku. Apakah itu memang bagian dari pengetahuan sebagaimana kita ketahui? Target perilaku yang apakah itu sama dengan juga pengetahuan gitu, itu aja mau saya tanya. Jadi kalau yang saya pahami terkait dengan perilaku yang kita nilai ya perilaku, sikap dan lain sebagainya. Apakah itu juga boleh di sini menjadi target pengetahuan? Terima kasih. Terima kasih Bapak Jantoni. Satu-satu dulu ya. Silakan Bapak Dimas. Ya, baik, terima kasih Pak Jantoni. Nah, target perilaku ini ya bisa pada penjelasan bagaimana nanti Bapak atau Ibu bisa menjelaskan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan ditulis dan tujuannya juga. Apa sih tujuan dari model pembelajaran yang bervariasiasi? Nanti tujuannya untuk apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya adalah guru dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan guru belajarnya. Atau misalnya dari segi gurunya juga bisa. Ini tergantung kesepakatan saja dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan target perilaku mana yang mau dicapai. Oke. Mohon penjelasan lagi Pak, soalnya di atas itu kita memilih target perilaku terkait dengan misalnya di situ refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Dan terusnya restriksi. Nah, bukankah ini arahnya ke ini ya. sikap dan lain sebagainya, bukan merupakan tujuan ataupun konsepnya menjadi model pembelajaran gitu. Jadi saya apakah ini boleh nggak kita sesuaikan dengan target perilaku yang ingin kita observasi gitu? Boleh-boleh aja Pak. Yang ini ya. Sebentar. Itu Pak yang dipersiapkan Pak. Ya sebentar. Saya share ya Pak ya. Oke, baik yang ini ya Pak ya. Ya betul ya. Ya. Kan iya. Itu kan bisa kita pilih Pak, harus 3. Iya. Bisa sih Pak, bisa kita pilih salah satu. Nanti tergantung kesepakatannya aja. Pak Jantoni dengan terkait dengan target tersebut, lalu apa upaya yang ingin kita lakukan agar target perilaku yang kita pilih di atas bisa tercapai? Apakah bukan arahnya ke sana gitu loh? Kalau tadi Bapak bilang. Ini sebenarnya kalau untuk targetnya kan kita udah ada ya Pak formatnya ya. Nah untuk upaya mempelajarinya
ya. Untuk target perilaku itu yang tadi sudah saya jelaskan, mau menggunakan apa, gitu. Misalnya guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik mau pakai apa? Gitu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya saya buat seperti ini, nggak apa-apa ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan PBL seperti itu Pak yang sudah jelaskan, menuntun peserta didik mengamati permasalahan, menganalisis dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas terkait dengan materi yang kita sampaikan. Boleh ya Pak? Iya, sip, mantap Pak. Mudah-mudahan lancar Pak. Siap. Ya Pak Jantoni. Iya sama-sama. Baik, terima kasih Pak Jantoni dan narasumber Pak Dimas. Ada lagi yang ingin bertanya? Paparannya menarik sekali ya, bagaimana cara tahap berikutnya setelah kita menyusun RHK adalah kita observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan juga dilampirkan, dipaparkan bagaimana model-model pembelajaran yang bisa kita tampilkan agar observasi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ya. Ada di layar tuh Ibu nama saya. Layar. Ibu Hosriati. Ibu SMP Hosriati. 169 Jakarta. Ya, baik Bu, terima Ya. kasih. Mohon maaf di ruang guru jadi agak rame ya Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih paparannya Pak Dimas ya, sangat bisa ditangkap. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk observasi yang dari kepala sekolah, itu artinya di dalam satu periode, yaitu periode Januari sampai Juni, apakah cuma satu kali observasi? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi artinya itu kan supervisi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya di RHK sudah menyeting yang observasi teman sejawat. Yang perlu saya tanyakan adalah yang pertama, observasi teman sejawat itu apakah antar guru IPS ataukah bisa guru IPS antar sekolah? Kemudian teknisnya seperti apa? Mohon mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, banyak nih pertanyaan nih Pak. Ketiga itu dengan project L. Kemarin sebenarnya saya udah dapat, mungkin nanti bisa lebih jelas lagi Pak Dimas ya. Saya ingin mendiskusikan di sini tentang PJBL. Jadi kalau PBL kan problem based learning, mungkin nanti perbedaan prinsip antara problem based learning karena dua-duanya ini critical thinking ya, yang diutamakan gitu di dalam proses ini karena tadi ditampilkan. Saya ingin menanyakan perbedaan prinsipnya tentang dua metode pembelajaran tersebut. Kemudian untuk project based learning, setahu saya untuk kurikulum Merdeka ya, karena itu project yang dilaksanakan oleh tiap guru mapel. Apakah benar, ini saya mengkonfirmasi aja ya, mumpung ini banyak teman-teman guru dari mana saja hadir. Apakah iya untuk project based learning masih boleh untuk kita laksanakan? Karena kalau setiap guru memberikan project, dan pasti setiap guru itu idealis memberikan pembelajaran dalam bentuk project, itu nanti akan memberatkan siswa. Jadi ini kontraproduktif dengan P5. P5 itu adalah mungkin menjawab permasalahan di mana kalau semua guru mapel memberikan project based learning, ini keluar dari PBL ya, tapi karena kan sama-sama critical thinking nih yang dikembangkan. Nah, apakah masih perlukah kita memberikan pembelajaran project based learning? Kalau problem based learning ya, saya masih setuju. Kalau project based learning kayaknya
sudah cukup di P5 deh. Kalaupun guru mapel masih ada yang memberikan, mungkin jangan banyak-banyak, kasihan muridnya. Itu aja untuk bahan diskusi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Bu Fat tadi ya pertanyaannya ya. Yang pertama tadi apakah dilakukan per satu Yang periode? pertama Baik. teknis. Enggak, yang periode tadi apakah dilakukan satu periode gitu ya? Nah, apakah dilakukan satu periode untuk sekarang di PMM? Yes. Ya, hanya satu. Dan mungkin informasi ini kalau dari tim PMM sendiri dari Mendikbudristek sebenarnya periodenya itu bukan dari Januari sampai Juni, tapi dari Februari sampai Mei. Nanti ada tuh, kita nanti akan ada lagi webinar atau diklat lagi membahas tentang periodisasi dari penilaian di PMM ini. Dan itu hanya sampai dari Februari. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu, kemarin arahannya itu yang sertifikatnya per tanggal Januari, per bulan Januari itu kebetulan tidak bisa dipakai. Jadi baru bisa dipakai yang Februari. Gitu. Nah, sampai nanti bulan Mei, karena bulan Juni awal itu sudah mulai evaluasi nanti dari sekolah. Kalau untuk sekarang yes, baru satu kali. Satu kali juga kayaknya udah menantang banget ya. Bisa berkali-kali sih. Nah, yang kedua masalah teknisnya dengan rekan sejawat. Yang namanya rekan sejawat ini nanti ada beberapa kategorisasi. Yang pertama itu adalah rekan sejawat pada satu satuan pendidikan, teman satu sekolah, ya. Bisa juga rekan sejawat dalam tanda kutip MGMP atau KKG. Kalau di SD mungkin ada yang guru yang ada ya, yang beda sekolah tapi masih satu kumpul. Nah, bisa juga nanti Bapak Ibu melakukan observasinya itu secara daring, tapi ini juga saya rasa sangat sulit ya untuk tekniknya, karena untuk formatnya sendiri ya rekan sejawat sebetulnya saya ada. Nah, nanti kapan lagi kita silakan bahas. Itu kita memang harus secara langsung. Harus secara langsung, nanti ada tekniknya, tahapannya kurang lebih itu adalah kalau zaman dulu kita dulu itu adalah kegiatan MGMP sekolah atau MGMP atau KKG luar sekolah, misalnya MGMP atau KKG kecamatan. Kayak sekarang kita di Jakarta Timur wilayah 2 dan selanjutnya. Jadi ada kunjungan-kunjungan berbagi praktik baik dan itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah masalah PJBL. Ya, masalah PJBL. Kebetulan Bapak Ibu, saya sebagai guru Pamong PPG dalam jabatan dan fokus soal PBL dan PJBL. Nah, kalau PBL gimana nih? Membutuhkan banyak uang, effortnya juga lebih dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya bisa dikondisikan. Secara konsep ini bisa dikondisikan. Kayak misalnya contohnya, saya melakukan pembelajaran PJBL ya dalam mata pelajaran IPS di semester 1 tentang sejarah lisan. Konsepnya adalah digital. Dia bisa mempresentasikan, misalnya dia membuat macam poster, ya, Canva dan lain-lain, atau mau membuat tarik kreasi misalnya, yang nantinya itu tidak memberatkan siswa, secara effort dan biaya. Yang pertama, yang kedua, kebetulan tahun ini juga saya jadi koordinator untuk proyek P5 yang berteknologi untuk NKRI. Temanya di situ. Nah, di situ juga saya menerapkan proyek yang sifatnya digital juga. Ya, dan proyek nanti kalau kapan hari kita bisa bahas, proyek itu pada dasarnya kalau dari kementerian sendiri itu nggak harus pakai seremonial, misalnya harus pakai apa yang namanya seminar-seminar di sekolah, harus pakai kegiatan yang mengundang ini, ya, Pak. Tidak harus selebrasi, nggak harus seremonial, tidak harus selebrasi banget. Nah, hal ini juga bisa kita gunakan untuk menekan tadi, ya, menekan effortivitas atau menekan kegiatan-kegiatan yang sifatnya project tapi yang faktual secara langsung yang mungkin menghabiskan biaya
atau bikin siswa menjadi kerepotan dan lain-lain. Saya rasa kalau untuk kegiatan PJBL bisa dikondisikan. Cuman balik lagi ya Bapak Ibu ya, di sini sifatnya pilihan saja. Kalau merasa memang untuk meningkatkan critical thinking menggunakan PBL ya monggo silakan. Kalau mau pakai PJBL ya silahkan saja. Karena pembelajaran IPS ini kan luas ya, terdiri dari 4 disiplin ilmu. Jadi kayaknya kalau PBL terus itu atau PJBL terus itu juga monoton juga. Seperti itu sih Bapak Ibu. Bu Kos. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana Bu Host? Ya, siap. Ya, Terima jadi kasih. masih bisa ya PBL ataupun PJBL. Dan P5 juga tidak celebration-nya tidak seperti yang harus terlalu wah atau ya seperti yang perkiraan kita selama ini. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya melalui meeting chat. Bertanya nih Pak Dimas, apa materinya bisa dibagikan dalam bentuk PDF? Oh iya, Bagaimana? nanti coba dibagikan. Ya, baik Bapak Ibu. Materi nanti akan dibagikan dalam bentuk PDF. Selanjutnya silakan lagi ada yang mau bertanya. Materinya nanti akan dibagikan ya Pak dalam bentuk PDF. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait kelanjutan RHK mungkin atau terkait model-model pembelajaran? Tidak ada lagi? Ini ya. Bu Sri Wahyuni itu raise hand, Bu Rusdiana. Oh, Bu Sri Wahyuni. Ya, Bu Sri Wahyuni dari SMP 231. Silakan Bu Sri Wahyuni. Terima kasih kesempatannya, Bu. Izin bertanya Pak Dimas. Saya membaca saya membuka di PMM untuk periode mulai pelaksanaan ya Pak ya. Di Februari itu kan persiapan ya. Masuk ke perilaku yang harus kita pilih maksimal memang 3. Pertanyaan saya, adakah konsekuensi yang akan diterima oleh seorang guru manakala dia memilih hanya 1 atau memilih maksimal 3? Jadi konsekuensinya apa Pak? Karena gini kan ketika mau memilih ini sudah terlanjur dipilih, nanti kan ada lanjutannya gitu. Nah, ternyata mungkin berat gitu, dirasa berat ketika misalnya dia memilih 3 nantinya gitu ya. Jadi makanya perlu kita tahu dulu nih apakah ada konsekuensi terhadap target perilaku jika kita memilih maksimal, ada 3 indikator di situ, atau apa yang akan terjadi manakala misal dari pilihan kita tersebut tidak tercapai gitu dari apa yang indikator perilaku yang kita ingin diobservasi. Karena kan yang mengobservasi itu adalah pimpinan gitu kan, kepala sekolah, sehingga kita perlu tahu nih ancang-ancang gitu, bisa mungkin ada yang tips yang bisa Bapak berikan dari tiga pilihan itu, manakala itu menjadi pilihan dari seorang guru, maka konsekuensi logis apa yang akan nantinya didapat. Tetapi jika itu tidak terjadi, misalnya, aduh ternyata saya udah milih 3 tapi saya tidak bisa melaksanakan itu, karena kan ada upaya apa, di situ ada tagihan kita mendeskripsikan dengan jumlah karakter sampai 250 karakter di situ. Jadi bagaimana upaya kita untuk memenuhi 3 pilihan tersebut, manakala kita memilih ketiganya. Jadi ada nggak supaya saya tidak khawatir gitu ketika saya memilih maksimal nih ternyata target perilaku itu tidak bisa saya capai gitu. Jadi ada nggak tips dari Bapak untuk bisa kita berhati-hati dalam memilih? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab ya. Ini terima kasih banyak atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, ada nggak konsekuensi? Tentu saja ada. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu harus cukup aktif nih. Ya, prinsipnya adalah aktif. Untuk supervisi di sini adalah guru harus aktif dalam berkomunikasi dengan
atasan dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili, kalau Bapak Ibu wakil. Nah, mana yang harus saya pilih? Gitu. Pak, kata-katanya banyak ya. Dibuat saja bagaimana caranya mengemas, ya, mengemas daripada kata-kata seperti tadi Pak Jantoni tadi, memberikan pembelajaran diferensiasi A, B, C dan lain-lain agar bisa pas. Saran saya sih kalau mau maksimal mungkin bisa 2 maksimal. Kalau 3 kayaknya terlalu berat karena periodenya hanya dari Februari sampai Mei. Dan saya rasa Bapak Ibu juga pasti punya tugas tambahan yang lain yang mungkin juga istilahnya memberatkan Bapak Ibu dalam mencapai target-target itu. Konsekuensinya ada atau tidak ada. Tadi ada penjelasan dari saya di PPT-nya itu ada yang tercapai dan tidak tercapai. Ketika ada yang tidak tercapai, maka ada solusi. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di supervisi secara langsung, ya yang sudah sering kita lakukan, itu biasanya target-target yang tidak tercapai ya seperti itu aja ya, lewat aja gitu. Berbeda dengan yang ada di PMM. Kalau ada di PMM, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk bagaimana caranya, dalam tanda kutip ya, memperbaiki dari target-target yang tidak tercapai tadi melalui bisa salah satunya adalah modul di PMM. Jadi ada pilihan modulnya, bagaimana Bapak Ibu yang nantinya tidak tercapai bisa melakukan pelatihan-pelatihan mandiri agar bisa tercapai. Jadi ada pelatihannya nanti di kolomnya itu akan ada ketika penilaiannya sudah dilakukan. Tapi saya rasa hal ini bisa kita antisipasi. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini juga istilahnya masih satu ruang lingkup lah dengan Bapak Ibu kepala sekolahnya gitu, atau yang mewakili misalnya wakilnya. Jadi bisa lah berkomunikasi secara langsung, bertanya, berdiskusi dalam hal perencanaan ini. Nanti saya mau mencapainya ini segala macam. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya perbaikan. Begitu Bu Sri Wahyuni. Saya rasa nantinya bisa hal-hal seperti itu diantisipasi. Masuk lagi gitu. Dan ketika misalnya sepahit-pahitnya misalnya tidak tercapai, masih ada pelatihan mandiri yang bisa Ibu Sri Wahyuni ikuti. Gitu. Gitu Bu Sri Wahyuni, sudah? Bagaimana Bu Sri Wahyuni? Kok larinya ke pelatihan mandiri ya Pak? Mohon maaf. Nanti ada. Tadi di PowerPoint ini saya ada penjelasannya. Nanti ketika apa namanya sudah ada penilaiannya, nanti di situ ada toolsnya. Ada toolsnya bagaimana Bapak Ibu nanti memperbaiki yang belum tercapai itu dengan topik dari pelatihan mandiri yang ada di PMS. Gitu. Memang arahnya ke situ. Jadi Baik, kayak Bu Sri semacam Wahyuni. tindak lanjutnya lah. Ya, makasih Baik. Pak. Nah, baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni, Pak Dimas. Berarti nanti kita dari hasil observasi itu apabila ada kekurangan kita dihimbau untuk mengikuti, bukan dihimbau, maksudnya diberi catatan untuk mengikuti pelatihan PMM gitu ya Pak ya, sesuai dengan kekurangan kita. Oh, berarti bukan hanya sekedar observasi ya Pak. Kalau biasanya kan supervisi sudah selesai, sekarang ada pembinaan tindak lanjut melalui PMM. Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang raise hand tadi Ibu Marlina ya kalau tidak salah. Bu Nari, di kolom Ya. chat ada pertanyaan dari Bu Nur Aini Oh iya. Dewanti, juga dari Bu Eni Tiara. Oh ya, kita dari pertanyaan chat dulu ya tadi Ya, karena ya. sudah 2 orang dari Resen. Pertanyaan yang pertama ini, observasi kelas apakah boleh materinya dari semester 1? Karena materi semester 1 belum habis dibahas. Bagaimana nih Pak Dimas? Boleh tidak kita saat observasi menggunakan materi semester 1? Oke, baik. Ini Tiara. Oke, baik. Begini, karena kita pakai PMM, saya rasa dalam tanda kutip ini kita berhadapan dengan robot, gitu ya. PMM pasti nggak akan mendeteksi materi itu dari semester 1 atau semester 2 atau bahkan materi yang lain. Tidak akan mendeteksi. Nggak ada deteksi, oh materi Anda salah, tidak ada. Tapi kembali lagi saya sarankan Bapak Ibu kan sudah nih ya
nantinya berkonsultasi dengan atasan, dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil misalnya. Nah, coba tanyakan lagi, kira-kira bisa tidak menggunakan materi yang dari semester 1? Kalau boleh tidaknya, tidak ada peraturan ya. Kalau dari PMM-nya boleh atau tidak. Saya juga tidak bisa melarang, tidak juga bisa menganjurkan. Tapi nantinya Bapak Ibu bisa berkonsultasi. Kalau saya sih mungkin hanya bisa menyarankan gunakan materi yang Bapak Ibu sudah kuasai. Wah, saya misalnya basicnya misalnya pendidikan sejarah. Saya sangat menguasai nih materi tentang kerajaan Hindu Buddha dan Islam. Oh, monggo silakan. Saya basicnya pendidikan geografi, saya sangat menguasai nih tentang ASEAN. Monggo silakan. Yang kira-kira Bapak Ibu bisa mendan yang terbaik dari konsultasi dulu. Materi seperti itu. Dengan kepala sekolah masing-masing ya Pak Dimas ya. Jadi tidak bisa ditentukan misalnya oh boleh atau tidak. Silakan Bapak Ibu guru berkoordinasi atau berdiskusi dengan kepala sekolahnya masing-masing dan nanti tentu saja kesepakatannya seperti apa itu adalah hasil dari diskusi dengan kepala sekolah kita masing-masing. Baik, selanjutnya Pak Dimas ini ada yang bagaimana rubrik penilaian untuk PBL. Mungkin nanti bisa di-share ya rubriknya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga apabila ingin melakukan model pembelajaran PBL, kita memerlukan rubrik penilaian. Nah, nanti mungkin bisa dibagikan di dalam grup. Baik. Rubriknya seperti apa? Intinya Bapak Ibu kalaupun nanti misalnya kami share gitu ya tentang rubrik PBL kok kurang cocok. Prinsipnya dalam problem based learning ini adalah bagaimana peserta didik bisa aktif dalam menganalisis permasalahan yang ada, baik secara tertulis maupun lisan atau secara diskusi, dan juga bisa memaparkan atau mempresentasikan, menjelaskan dari hasil brainstorming, pemikirannya tadi dan diskusinya tadi bisa dikemukakan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk rubrik tidak ada pakemnya secara jelas ya. Yang jelas, yang pertama itu prinsipnya yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melihat sampai sejauh mana siswa bisa menganalisis, brainstorming, berdiskusi hasil tukar pikiran dengan teman-temannya atau dengan Bapak Ibu guru, dan yang kedua bisa menjelaskan. Seperti itu saja. Ya baik, terima kasih Pak Dimas. Untuk rubrik berarti disesuaikan dengan kondisi masing-masing juga ya Pak ya. Selanjutnya tadi yang resign Ibu siapa ya tadi ya? Tangannya udah. Bu Lilis mungkin ini ya. Oh, Marlina tadi Pak. Iya, tadi ada yang angkat ya. tangan Bu Nari. Iya Bu. Di layar saya nggak terlihat nih Bu siapa ya Pak di sini. Bu Marlina ya tadi kayaknya. Bu Marlina masih ada? Sudah tidak ada, Pak. Siapa lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Bu Nari itu ada di kolom chat, Bu Nari. Ya, saya lihat dulu, Pak. Oh ya. Baik, ini satu lagi. Bagaimana jika pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan melaksanakan observasi, ternyata kepala sekolah ada kegiatan lain. Apakah pelaksanaan observasi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau membuat jadwal baru? Ini pertanyaan dari Bu Fitri, Pak Dimas. Ya baik. Bagaimana kalau misalnya pas lagi hari H-nya kita sakit? Pas hari H-nya kepala sekolah berhalangan hadir, misalnya ada rapat ke dinas dan lain-lain. Saya rasa ini kondisi yang pada dasarnya di PMM tidak melayani ya hal-hal seperti ini. Untuk sekarang, mudah-mudahan nanti ada toolsnya untuk mengganti, mereset dan lain-lain. Untuk di PMM tidak ada. Tidak ada tools untuk memfasilitasi kendala-kendala tersebut. Tapi kita bisa ya istilahnya merekondisi kegiatan
yang serupa di hari lain atau waktu yang lain. Istilahnya kita istilahnya bisa misalnya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah diwakilkan. Oke, bisa dari Bapak Ibu Kepala Sekolah diwakilkan misalnya pada Bapak Ibu Wakil atau guru senior mendelegasikan. Yang penting ada kegiatan dan juga misalnya ada dokumentasinya. Yang kedua, ketika misalnya kita yang berhalangan hadir, gurunya justru berhalangan hadir, sakit atau apa. Nah, saya rasa ini juga bisa dikomunikasikan di hari yang lain tanpa harus kita mengotak-atik PMM-nya. Gitu. Toh nantinya pun juga dalam hal penilaiannya itu juga tidak ada tools dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan penilaian secara real on time. Itu tidak ada. Jadi ya sebenarnya mau diganti hari pun nggak masalah. Yang penting sebelum bulan Mei sudah hasil evaluasi itu ada. Dan juga ketika ada perbaikannya pun juga ada. Seperti itu. Bisa dikondisikan lah di belakang layar istilahnya begitu. Coba dulu yang mungkin PMM itu datang sekali-sekali ke kelasnya. Ya, sudah, Bu Nari. Itu ada pertanyaan dari Bu Esmawati, Bu Nari, di kolom chat. Bu Nari. Pak Dimas, ada pertanyaan Ya, itu dari siap. Bu Esmawati. Oh ya. Intinya dari PMM ini untuk kinerja guru ini intinya tak perlu dibuat sulit. Semua bisa Iya. didiskusikan dengan atasan dan rekan sejawat. Iya, Gimana, betul, Bu? Pak. Betul. Intinya karena tools atau tombol atau format di dalam PMM ini tidak membahas secara langsung tentang perubahan-perubahan jadwal, tentang misalnya indikator apa yang harus banget dicapai, bagaimana juga tidak tercapai dan lain-lain. Saya rasa ini semua bisa dibicarakan bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Wakil yang mewakili atau mau berdiskusi juga dengan rekan sejawat misalnya PMGMP ataupun rekan sejawat guru ada mata pelajaran yang bisa dibahas di belakang layar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dibuat sulit. Bedanya hanya saja kegiatan observasi kelas ini mirip dengan kegiatan supervisi yang sudah sering kita lakukan, tapi kita taruh di aplikasi PMM. Sudah itu saja. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Dimas. Tadi trouble sedikit. Jadi pada intinya observasi sesuai dengan tanggal di PMM. Apabila ada kendala pada saat di lapangan bisa disesuaikan dengan kondisi ya Pak Dimas ya. Betul. Ya, terima kasih. Hanya bedanya sekarang melalui PMM kita harus mengisi PMM pada waktu sebelum ada PMM kan kita memang sudah terbiasa ya supervisi, diberi masukan, diberi maksudnya arahan oleh atasan atau oleh para penyelia kita. Baik, selanjutnya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan. Sudah melalui resign tidak ada. Oke, tidak ada lagi nih Pak Dimas. Baik, karena sudah tidak ada lagi melalui chat ataupun melalui resign, saya kembalikan kepada moderator, pembawa acara, kepada Bu Rusdiana, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Nari. Saya udah pantun. Makan bakso banyak kuahnya. Minumnya teh hangat. Terima kasih Pak Dimas atas ilmunya. Semoga penuh manfaat. Kita berlanjut, Bapak Ibu, peserta webinar. Kita berlanjut pada tahap doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Aja. Kemudian guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana. Bapak Aja.
Bapak aja doa penutup Baik, ada? baik Ibu Rusdiana. Oh ada Pak, ada Pak Ajanya. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa terdengar jelas Ibu Bapak? Dengar ya? Baik. Jelas Pak. Terima kasih kepada Bapak Didin selaku Ketua MGMP JT2 serta seluruh pengurus dan juga narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dimas yang telah menjelaskan tentang tips dan trik persiapan observasi dalam praktek pengelolaan kinerja guru. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak sama-sama tadi menjadi ilmu buat kita, menjadi pengetahuan di dalam mendidik anak-anak bangsa kita. Untuk itu, marilah di penghujung acara ini, dan tentunya yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusdiana yang telah memandu acara dan Bu Nari yang telah memandu diskusi tanya jawab. Dan marilah kita akhiri sama-sama dengan doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Untuk itu, kepada sahabat-sahabat, teman-teman dari non-muslim, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. Untuk yang beragama Islam, saya yang akan memimpin doa ini. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulil ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afihina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami hari ini adalah perkumpulan yang dirahmati. Wa tafarraquna bi ba'dihi tafarraqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari segala bencana. Wala taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman. Dan jangan engkau jadikan di antara kami siapa yang bersama kami dan siapa yang mengikuti kami orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertolak amal-amalnya dan terhalang ridho-Mu. Allahumma ij'al yaumana hadza yauman mubarakah. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang penuh berkah. Wa awaluhu sholahan, dan permulaannya kesolehan. Wa awsatuhu falahan, dan pertengahannya kemenangan. Wa akhirahu najahan wa afwan, dan penghabisannya keberhasilan dan ampunan. Ya Allah, Allahumma innaka na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la yasbaq, dan dari hati yang tidak puas. Wa min da'watin la yasbahu lahum, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'al hazana idza sita sahla. Sedang yang susah Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Allahumma ij'al wa auladana wa zurriyatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli salat wa min ahli fikri wa min ahli Quran. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak murid kami termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan orang-orang yang ahli ibadah, dan orang-orang yang ahli berzikir, dan orang-orang yang ahli Al-Quran. Wala taj'al min ahli syari wa min ahli dhair, dan orang-orang jangan jadikanlah anak-anak kami termasuk golongan orang-orang yang ahli kejelekan dan ahli kemudaratan. Waj'alna min ibadika sholihin waj'alna mil mubawwalin, dan jadikanlah anak kami termasuk golongan hamba-Mu yang soleh serta orang-orang yang Engkau kabulkan segala doa kami. Rabbana
Innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimina sholata waj'alna wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, kita dengarkan selanjutnya adalah pesan dan kesan dari Ketua MGMP IPS Jakarta Timur II. Kepada Bapak Didin Awaludin dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara, Bu Rusdiana yang sangat hebat dan sangat seru untuk membawakan acara hari ini. Termasuk juga kepada narasumber Bapak Dimas yang sudah memberikan materi yang begitu banyak dan tadi banyak pertanyaan juga. Mudah-mudahan nanti kalau pertanyaan itu belum terjawab dengan baik, nanti kita langsung bisa diskusi melalui kolom grup WhatsApp MGP PCT 2. Bapak Ibu, link absen sudah dibagikan. Ketentuan untuk link absen ini kami berusaha link absen itu sudah berbentuk sertifikat. Sertifikatnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Namun di dalam sertifikat itu Bapak Ibu harus nanti kalau belum mendaftar waktu pendaftaran seminggu yang lalu, Bapak Ibu akan diarahkan ke link pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu juga untuk masuk ke PMM, Komunitas Belajar MGMP IPS CT2, sebagai bukti kita untuk saling diskusi, saling memberikan informasi melalui grup komunitas ini. Jadi memang kami tidak men-share kepada YouTube maupun juga grup yang lain, selain yang dari grup WhatsApp yang ada dan juga dari PMM. Jadi Bapak Ibu untuk masuk itu dan juga nanti berikutnya Bapak Ibu men-screenshot Zoom pada hari ini. Jadi sudah diarahkan oleh sistem link pendaftaran dan itu nanti tanda tangan dari Ketua MGMP, saya sendiri, dan itu insya Allah ada manfaatnya untuk Bapak Ibu karena kami sebagai pengurus MGMP Jakarta Timur Wilayah 2, insya Allah dari informasi yang ada bisa dipakai untuk jam pelajaran. Ya nanti Bapak Ibu bisa digunakan buat nanti PMM sebagai ikut seminar dan sebagainya. Itu yang kami usahakan. Jadi kami usahakan sesuai yang ada waktu kita hanya waktunya 2 jam ya. Mudah-mudahan waktunya yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti ada beberapa hal yang ingin mendapat jam sesuai dengan lebih, misalkan mau 32 jam dan sebagainya, kami akan mengusahakan untuk menyiapkan webinar yang lebih lama lagi, bisa 3 hari atau 4 hari dengan daring dan luringnya, sehingga bisa melakukan aktivitas kita dalam pekerjaan kita PMM ini supaya berjalan dan kita dapat kegiatan ini ada manfaatnya. Ya, jadi ada manfaatnya, saling bersinergi, saling komunikasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang di Jakarta Timur 2, khususnya di DKI Jakarta seluruhnya, dan juga dari luar daerah. Ya, Alhamdulillah, saya lihat dari ada Sukabumi, ada dari wilayah Indonesia Timur, ya. Alhamdulillah, terima kasih partisipasinya. Kami inginkan PMM ini walaupun ada berbagai macam informasi, kita lebih baik dengan komunitas kita sendiri bahwa informasi itu jelas langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari kehadiran dapat hadir maupun juga Zoom ini yang mungkin suaranya masih bisik, masih bocor dan sebagainya, kami mohon dimaafkan.
Dan kita akan Sama-sama, ketemu Pak. lagi nanti di PMM berikutnya melalui komunitas belajar MGMP IPCD 2. Selamat, terima Ya, kasih kepada Pak, Bapak ya. Ibu. Ya, silakan serahkan ke Bu Rusdiana. Ada rekan guru hebat yang telah meluangkan waktunya. Juga terima kasih atas antusias yang luar biasa. Terima kasih pada seluruh peserta yang hadir, kepada panitia yang terlibat, juga narasumber. Saya selaku moderator izin menutup webinar ini dengan pantun. Pergi ke pasar membeli minyak. Cakep. Di jalan bertemu Pak Syafaat. Cakep. Sudah menyimak. Semoga webinar hari ini bermanfaat. Amin, ya Allah. Bu, saya berterima kasih Terima sekali kasih lagi. Bapak Ibu semuanya, panitia, penyelenggara. Mohon maaf apabila selama saya menjadi moderator ada salah kata dan salah ucap, ya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Bapak. Terima kasih Ibu narasumber, Pak. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas, Pak Didin. Terima kasih Pak Dagang. Terima kasih Sama-sama, Pak makasih Pak. Assalamualaikum.